Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah meringankan langkah kita, Allah yang telah melapangkan segala urusan kita, dan Allah yang telah meneguhkan, menguatkan iman di dalam hati kita sehingga kita bisa hadir bersama pada zuhur ini untuk melaksanakan panggilan Allah, salat zuhur berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga aktivitas ibadah kita akan selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Tepatnya pada tanggal 13 Rabiul Awal, 17 September. Tentunya selalu terngiang dalam ingatan kita, meresap di hati kita betapa bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia utama dan yang paling utama di permukaan bumi ini, sebagai kekasih Allah yang membawa risalah, membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan yang disebut juga dengan masa waktu itu dengan zaman jahiliyah, ilan nur, kepada zaman yang penuh dengan peradaban, penuh dengan tatanan moral, akhlak, budi pekerti, sehingga bumi yang dihuni oleh manusia, yang kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi ini, punya tuntunan, punya cara dalam mengelola bumi ini menurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah, sebagai seorang yang beriman, tentu hendaknya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada selain dari makhluk Allah lainnya. Karena kata Allah, bagi orang yang mereka itu mencintai Rasulullah itu harus diwujudkan dalam bentuk amaliyah. Amaliyah itu dia tunjukkan sebagai bukti rasa cintanya kepada Rasulullah yang telah membawa risalah agama ini. Jika kamu mencintai Allah, hendaklah kamu mencintai aku, kata Rasulullah. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu kita tunjukkan dengan kita melaksanakan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya bukti kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah bagaimana kita selalu berselawat
kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, ayat yang sering dibaca oleh para khatib di saat hari Jumat, khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, banyak syariat agama yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya. Tapi ketika syariat perintah agama itu Allah perintahkan kepada kita, Allah hendak memperbuatnya. Ketika Allah memerintahkan kita solat, aqimus solah, Allah tidak pernah solat. Ketika Allah perintah kita untuk melaksanakan ibadah puasa, kutiba alaikumusiyam, Allah tak pernah melaksanakan puasa. Ketika Allah perintah kita untuk haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait, Allah tak pernah melakukan haji. Tapi ketika kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ternyata Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya yang namanya salawat itu. Oleh karenanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, hai orang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata berselawat bukanlah ibadah yang murahan. Ternyata selawat bukanlah ibadah yang tidak memiliki nilai apa-apa, tapi adalah sebuah ibadah yang sangat nilai, ibadahnya sangat tinggi dan sangat besar dan agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga Rasul sendiri menjanjikan fadilah yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang senantiasa berselawat. Menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah baginda Muhammad SAW, salah satu diantaranya adalah bagaimana kita memperbanyak solawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersolawat, memperbanyak solawat, apalagi solawat di bulan di mana baginda Rasulullah itu dilahirkan. Sama halnya kaum muslimin, ketika kita berada di Masjid Agung Nurul Iman ini, kita berbanyak selawat, toh pahalanya sangat besar. Tapi ketika kita berada di Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah, kita baca selawat, tentu fadilahnya jauh lebih besar ketika kita berselawat di luar Masjid Nabawi. Kenapa? Masjid Nabawi merupakan masjid di mana baginda Rasulullah hadir dan bahkan beliau dimakamkan di sana. Begitu juga dengan halnya solawat. Di bulan apa saja kita disuruh untuk bersolawat. Apakah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, terserah. Tapi tentu ketika di bulan kelahirannya ini kita perbanyak solawat, tentu nilainya akan lebih dibanding dengan bulan-bulan di luar bulan Rabiul Awal ini. Mencintai Rasulullah banyak caranya, termasuk di dalamnya dengan berbanyak taklim, kegiatan-kegiatan taklim. Orang menyebut hari ini dengan tabligh akbar Maulid Nabi, terserahlah apa namanya. Tapi memperbanyak taklim, mengikuti taklim, hadir kita di masjid-masjid taklim, di mana di sana diceritakan sirah nabawiyah, kisah-kisah kehidupan Rasulullah. Karena semuanya akan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Karena memang Rasulullah itu diutus untuk menjadi teladan bagi kita. Semua kisah-kisah itu, kata Allah, adalah menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita.
Oleh karenanya, mari terus kita gelorakan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepadanya dan menghadiri, melakukan kajian-kajian taklim terkait dengan pribadi sirah nabawiyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang sangat rindu dan dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya yasar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.